Saya atas nama Nur Hidayah sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Pengertian pembelajaran berpusat pada anak. Untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, pembelajaran harus berpusat pada anak. Fadila 2012 berpendapat bahwa pembelajaran yang berpusat pada anak memadukan metodologi dan praktek untuk memahaminya, menghargai dan mendukung kemampuan yang diperlukan sesuai perkembangan masing-masing anak. Dengan ciri-ciri anak akan menghadapi tantangan menjadi pemikir yang kritis, mampu memilih, menjadi pendeteksi masalah dan pemecah masalah, menjadi kreativitas, imajinatif dan inovatif, serta memperhatikan masyarakat, budaya, dan lingkungannya. Anita Yus 2011 berpendapat pembelajaran yang berpusat pada anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak akan tumbuh dan berkembang secara alamiah. Lingkungan bermain dirancang dengan setting pembelajaran untuk mendorong anak untuk berkreasi dan bereksperimen baik indoor maupun outdoor. Pendampingan pembelajaran yang berpusat pada anak dilakukan oleh guru. Guru pendamping atau pengasuh yang sudah menyiapkan segala bahan ajar pembelajaran dengan menyiapkan lesson plan kegiatan dengan tujuan yang sesuai kebutuhan untuk memenuhi dan menanggapi masing-masing anak, serta menghargai kelebihan setiap anak dengan menjaga rasa ingin tahu yang secara alami dimiliki setiap anak sehingga dapat mendukung pembelajaran bersama. Prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada anak usia dini. Menurut Anita Yus, pembelajaran berpusat pada anak mencakup 3 aliran utama, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme berlandaskan pada penelitian Piaget yang memperlihatkan bahwa pada dasarnya anak secara aktif menginterpretasikan pengalaman dalam dunia fisik dan sosial serta membangun pengetahuan, kecerdasan, serta moralitas mereka sendiri. Contoh pembelajaran konstruktivisme: saat anak bermain balok, lalu mereka membuat sebuah bangunan yang sebelumnya guru memperlihatkan gambar gedung dengan ketinggian tertentu. Salah satu anak mengatakan bahwa bangunan baloknya tidak sama dengan bangunan yang diperlihatkan guru, karena bangunan balok yang dibuatnya di atasnya dibangun taman. Kemudian guru bertanya, apa fungsi dari taman tersebut? Dan anak akan menjawab, untuk meneduhkan orang apabila berada di atas bangunan tersebut. 2. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan adalah didasarkan pada pengetahuan perkembangan anak. Semua anak berkembang sesuai dengan tahap-tahapnya. Orang dewasa, pengasuh maupun pendidik harus paham dan mengerti bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Walaupun pada saat tertentu keunikannya dapat bersatu tergantung dari kegiatan bersama yang dilakukan bersama-sama dengan teman sebayanya. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengacu pada minat anak, perkembangan kognitif, dan kematangan sosial emosional. Pendekatan perkembangan didasar pada teori Jean Piaget, Erik Erikson, dan L.S. Vygotsky. 3. Pendidikan progresif. John Dewey yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Progresif menekankan bahwa pendidikan dipandang sebagai proses sepanjang hidup. Dewey 1983 berpendapat bahwa pendidikan sebagai persiapan untuk menghidupkan masa dewasa. Pelaksanaan pendidikan progresif dibangun berdasarkan prinsip konstruktif. Pendidikan yang berpusat pada anak mendukung lingkungan belajar yang meningkatkan keterampilan dan minat masing-masing anak, sementara itu pula memperlihatkan pentingnya pembelajaran teman sebaya dan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil.
Contoh-contoh pusat kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak merancang kesempatan bagi anak untuk memilih melalui susunan kelas. Setiap kelas memiliki beberapa pusat kegiatan yang berisi berbagai macam bahan ajar bagi eksplorasi dan pemain. Contohnya sebagai berikut. Kesenian. Pusat kesenian mendorong anak-anak untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka serta bersenang-senang dengan bahan-bahan baru dan pengalaman fisik seperti cat, kertas, krayon, dan gunting. B. Memasak. Memasak merupakan saat yang istimewa bagi anak untuk mengalami proses reaksi ilmiah, mencicipi makanan-makanan baru, menyantap makanan, dan menimbang makanan akan membuat mereka memahami konsep matematika. Drama peran. Pusat drama peran memiliki baju-baju bagus dan benda-benda lain yang mendorong anak memperagakan apa yang mereka lihat dari kehidupan mereka, membantu mereka untuk memahami dunia mereka dan memainkan berbagai macam peran. Pusat kegiatan bacaan dan tulisan. Pusat kegiatan membaca dan menulis meliputi buku-buku dan bahan-bahan untuk kegiatan menyimak dan menulis. Wilayah ini adalah tempat yang tenang sehingga anak-anak dapat melihat buku, membacakan temannya, atau meminta guru untuk membacakannya. Matematika atau berhitung. Tempat untuk matematika berhitung memiliki buah-buahan yang dapat dipisah-pisahkan, disatukan anak-anak, seperti puzzle dan balok-balok kecil. Di sini permainan-permainan bersifat dapat belajar mencocokkan, menghitung, dan mengelompokkan, serta menciptakan sendiri permainan yang mereka sukai, dan berlatih kemampuan berbahasa mereka. Musik. Musik dapat dipergunakan sepanjang hari untuk menyatukan kegiatan pembelajaran. Bernyanyi, menggerakkan badan, bertepuk tangan, menari, dan memainkan alat musik, atau menyimak dengan tenang. Semuanya dapat diberikan sebagai kegiatan pembelajaran sepanjang hari. Musik mengembangkan panca indera, mengajarkan ritme, berhitung, dan pola kalimat, memperkuat otot halus dan kasar, dan mendorong kreativitas. Kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas merupakan bagian yang penting dalam jadwal sehari-hari. Semua dapat dipelajari dan diajarkan di dalam atau di luar ruangan. Anak-anak dapat belajar ilmu pengetahuan, matematika, keterampilan sosial, dan mengembangkan cinta terhadap lingkungan. Pasir dan air. Anak-anak sibuk bermain di pusat pembelajaran pasir dan air, baik di dalam kelas, di meja pasir dan air, maupun di luar kelas, di wilayah kotak air dan pasir. Ilmu pengetahuan alam. Pusat pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA mencerminkan langsung minat anak-anak terhadap kejadian-kejadian alamiah dan benda-benda yang mereka temukan. Guru mempersiapkan tempat di kelas atau pameran dan eksplorasi yang menarik. Pembelajaran juga berlangsung pada ilmu lingkungan hidup dan alamiah saat anak-anak melihat tumbuh-tumbuhan, pohon, dan binatang. Peran guru adalah menekankan proses ilmiah. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Siti Aisyah Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Aisyah Febrianti ingin mempresentasikan yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. 4. Strategi pembelajaran anak usia dini. Joni 2010 mengemukakan beberapa jenis strategi pembelajaran untuk PAUD, antara lain 1. Strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran
disajikan langsung pada anak didik dan anak didik langsung mengolahnya. Misalnya bermain balok, puzzle, melukis, dan lain-lain. Diharapkan anak didik bekerja secara menyeluruh dan peran guru hanya sebagai fasilitator. 2. Strategi belajar individual dilakukan oleh anak didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran anak didik sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan. 3. Strategi pembelajaran kelompok. Secara beragu, bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar dan kelompok kecil. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual karena setiap individu dianggap sama. 4. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dan yang abstrak menuju ke hal yang konkret. Strategi ini disebut juga strategi pembelajaran dari umum ke khusus. 5. Strategi induktif. Bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal konkret, kemudian secara perlahan anak didik dihadapkan pada materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. 5. Model pendekatan pembelajaran berpusat pada anak. Anita Yus 2012 menemukan model-model pembelajaran berpusat pada anak yang sudah dikenal dilaksanakan oleh masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Model pendekatan Montessori. 2. Model pendekatan Bank-Street. 3. Model pendekatan Hirschhorn. 4. Model pendekatan kurikulum kreatif. 5. Model pendekatan regio ilmiah. Sekian itu adalah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.